komunitas, kita katakanlah dia resmi ya. Tapi itu nggak diusut juga, Bang. Harus pada tahun yang bersangkutan, ya kan? Wajib, Diusut juga. Takutnya gua ada Vivi dari sana atau apa yang ditilep, takutnya tidak menuduh, kan bisa saja terjadi gitu. Betul. Makanya gue bilang dari penerawangan gue, dari prediksi gue Bang yang jarang banget gagal ya. Ini merembet sih kemana-mana, dan gue melihat ada warna-warna orange yang akan tampil di TV. Wih, seru dong. Jakarta banget orange. Makanya gila. Ibu kota banget sih. Jadi kalian ya pendukung NMRO ini jangan suka anggap remeh orang lain. Hari ini Nikita Mirjani bisa masuk ke penjara itu, kami ini ngetim sebagai pengacara, sebagai influencer, dan sebagai orang yang diinginkan oleh klien kami untuk berbicara dan ngegas dia dan mengcounter segala isu lempar ke masyarakat ya, persoalan hukum. Jangan nanti udah ditangkap bilang ini ada atensi si ini ada atensi di situ. Hah? Yang benar sandar ganda lagi. Di satu sisi lu bisa mengatensi kasus si Gio, di satu sisi lu tidak bisa mengatensi diri lu sendiri. Ini bodoh. Iya, nah gini juga Mbak ya. Dan ditambah lagi, apa-apa bicara soal atensi. Kalaupun kalian bisa melakukan itu terhadap oknum, mengatensikan suatu kasus, nggak mungkin bisa juga kalau kasus itu sebenarnya nggak ada. Maksudnya gini, kalau contoh lu melaporkan orang nggak ada delik pidananya terus lu atensi terus penjarain orang, mana bisa? Iya. Maksudnya mana bisa ini dalam arti kita harus berpikir kritis juga. Menurut lu emang bisa nih orang ditersangkain? Nggak bisa. Ya udah memang nggak bisa. Cuman kalau emang pada dasarnya bisa, lu mau atensi sekelas apapun itu bintang 4 sekalipun nggak akan bisa. Ya makanya mereka nggak belajar dari kasus Sambo. Nggak usah kasus Sambo. Ini sekarang lagi rame. Jampitsus. Berapa uang negara yang udah dikembalikan sama dia, Mbak? Ya. Tapi kena sandung kasus juga kan? Kita bicara lagi ngomongin soal kena kesandung kasusnya aja. Dan ada korelasinya kepada si NM. Karena dia mengungkit persoalan itu. Itu juga jadi kasus, men. Karena ya, apa? Karena dia menggunakan telekomunikasinya. Alibi admin ya. Babu terpidana. Alibi begitu, dia terus mengomentari kasus-kasus. Entah siapalah yang menyuruh dia untuk mengalih-alihkan isu ini. Jadi wajar aja kalau kau ditarik. Kenapa? Bukan karena negeri ini sedang kejam. Tetapi negeri ini sedang berbenah untuk manusia-manusia. Ya gitu, terpidana 6 tahun ya, kasus TPPU, tindak pidana pencucian uang, pemerasan dan ancaman. Yang sampai hari ini pun PK-nya belum rampung ya. Bang, memungkinkan tidak ketika PK, misal nih PK ditolak, nambah nggak tuh? Enggak, kalau PK masa tahanan. PK nggak nambah. Kalau PK enggak ya? Enggak. Ya soalnya takutnya kemarin 4 tahun, kasasi jadi 6 tahun. Takut gua abis PK misalnya bisa kan, jadi 10 juta tahun kan meledak silikonnya di dalam gitu loh. Nggak usah itu, yang paling penting kasusnya dilihat. Masa dia ngegembel-gembelin orang tapi kasusnya gimana sih? Lu boleh nggak apa-apa, emang kenapa? Lu malu jadi gembel? Enggak, kita bicaranya kalau kita dulu ada lagi temannya Jack Rush ya. Jack Rush ini kan dulu pernah kita kritisi. Nah, pada kasus dia di apa namanya minta duit 4M yang di si bunda-bunda itu di voice recordnya dari kakak gua dengar, dia bilang begini, lu tega amat Queen katanya. Itu kan teman-teman gue patungan katanya. Sekarang mereka itu membuka usaha 4M doang ya, come on 4M doang, lu utang-utang temen lu lu jangan ikut-ikut campur, ntar aduh malu ntar kalau sampai sesuatu kami lempar ke publik, malu lu beneran gue bilang. Jadi ini murni, gue nggak melihat ini pansos ya bang, gue melihat ini pengalihan isu sih. Makanya gue bilang sama siapapun dari kita, lihatlah masalah yang sedang berlangsung, ya, current situation. Jangan kalian melihat Gio itu masa depan buat gue. Kenapa? Karena kasusnya ini bisa jadi pun nggak ada, bisa jadi nggak ada, dan gue pastikan tidak ada. Terlepas dari pernah ini, pernah itu, nggak ada urusannya, men. Yang harus lu bahas saat ini adalah berita saat ini, yang terjadi saat ini adalah TSK yang akan dipanggil begitu.
Kita ingin mengikuti proses hukumnya. Makanya gua sebagai influencer sosial dan politik ya, itu masuknya kan sosial karena dia public figure yang sedang tersandung kasus hukum. Nah, kemudian Bang Raffi sebagai pengacara Raffi SHMH ini juga menyoroti kasus hukum yang sedang berlangsung gitu, Bang ya. Betul. Yang tidak ada proses hukumnya, ngapain dibahas? Persoalan Gio itu tidak ada proses hukum yang berjalan, ya. Catat itu, tidak ada proses hukum yang berjalan. Sehingga yang kami soroti adalah yang berjalan ini kasus si TSK gitu. Betul. Lanjut, Bang Raffi. Dan gue tidak masuk ke dalam ruang lingkup hukum keluarga dia ya, dengan tentang kasus dia itu. Gue nggak ikut ngomong tentang hal itu. Gue nggak. Yang gue sorotin ini memang tentang kasus pidananya kan, karena kan gue tahu hukum keluarga itu ya udah harusnya dia itu selesaikan dong. Kan gue bilang RO ini oke lah, dia gagal sebagai suami atau udah selesai. Tapi dia kan harusnya nggak boleh gagal dong sebagai ayah. Masa lu mau sih ditonton satu Indonesia ini lu ribut-ribut begitu sama? Iya, alasannya bukan dia yang ribut, tapi yang gue lihat warawiri dia terus yang ribut gitu. Yang gue bilang di mana-mana nangis. Nah, di mana-mana nangis, di mana-mana nggak sinkron dengan PH, gimana sih? Anjir, gimana sih? Capek banget gue. Dia bilang sama PH-nya dia, kalau nggak salah tuh katanya dia mau menjalani atau menghadapi proses hukum yang dipidana ini sendiri ya kan? Ingat lo? Dengar nggak? Iya statementnya, nggak pakai PH. Dengar gue. Itu kata PH-nya. Nggak pakai PH. Nggak pakai PH, terus pakai apa? Pakai B. Dia sendiri dia. Lah, pasti kan kalau udah TSK begitu polisi juga menawarkan untuk apakah ada PH Anda, bantuan hukum, dampingan hukum, kan begitu kan gitu, Bang? Betul. Kenapa jadi nggak pakai? Udah merasa kalau dia nggak menyiapkan, wajib tuh polisi menyiapkan. Menyiapkan, betul. Itu yang gue maksud tadi. Jadi masa nggak pakai PH, lu ikut dalam proses hukum ya pakai PH lah. Karena dia lah. Lu kan, kita kan orang sakit nih, berarti kita nih sebagai terlapor atau tersangka ya, kita kan orang sakit. Iya, pesakitan gitu dia bahasa hukumnya. Masa orang sakit kita mikir, serahkanlah kepada ahlinya. Dan jangan salah juga memilih PH. Belajar juga kan dari kasus yang sebelumnya kan, yang tadi kita bahas sepil-sepil dikit. Sorry gue gak mau nyinggung rekan gue juga, cuman intinya itu terlalu barbar kan, terlalu mengikuti klien. Jadinya apa, menjerumuskan itu sendiri. Makanya giliran sekarang bilangnya tiba-tiba habis kasus Gio dinaikkan langsung inilah siapa yang bisa mengatensi ya Gio nggak se-full power itu kecuali gue. Ya itu ya guys, jadi nggak ada urusan. Makanya nggak ada urusan dia diatensi sehingga kasusnya dinaikkan. Apa coba mau dari tahun lalu ya, dia sendiri yang ngomong dia tidak berhasil bertabayun dengan korban. Udahlah ya, itu dengan pelapor. Nah, ini gue jadi ngerti lucu-lucuan nih man, ada napping ada. Emang orang kokok juga ngelaporin Papio katanya. Aduh, gue bilang ini ya buat EW nih, buat EW. Aduh, lu di PN. Apa gue nggak dengar? Kenapa? Dia mau ngelaporin Papio katanya, Emma. Kenapa? Karena tidak nenek. Kagak dengerin gue. Lu jangan sebut namanya, Bang. Iya, jadi inget soal di PN kan? Diusir dia. Yang diusir itu, malu kali. Kalau gue jadi gue artis diusir sama MM. Diwawancarain habis itu bentar ya, Gojek saya udah nyampe ya. Gojek anjir, Gojek bang kalah dia. Ngacara kayak lu aja naik mobil ya kan. Gue kasih tahu nih sama gue lu ya, gue di luar negeri sama Mbak Zanzabella ini, gue naik Alphard, gue disuruh naik Alphard sama dia. Ya iya. Gue aja nih yang bukan. Masa naik Gojek kayak Emma dada aja. Gue aja yang bukan. Ya ampun. Beda kelas Bang, beda kelas. Gue bilang dia memang artis senior, tapi kalau di TikTok dia junior gua. Lucu banget lagi juga, ngapain sih di pengadilan malah jualan. Di pengadilan jualan ini lipstick yang dipakai ini NM kata anjir. Kacau banget. Nggak boleh lah, kan ada tata tertib jalannya persidangan. Iya, kalau waktu Bang ingat gak lu waktu diusir keluar kan kita lagi di dalam pengadilan itu. Iya. Persidangan sedang berlangsung. Mereka diusir lah karena tidak mentaati tata tertib ya. Katanya apa? Oh, nggak boleh direkam. Lah, lu jualan mau
udah ada media, ngapain lo nge-report? Nggak taunya apa ujung-ujungnya diusir sama NM. Malu nggak tuh? Kalau muka gua oplas ya, gua face off ya, muka gua jadi muka saya. Tapi kalau gue jadi lu, gue sautin juga sih, Ewe. Kalau gue jadi lu, gue sautin, Bang, NM, dia nggak berani nyapa gua, bang. Mereka, bodyguard gua seapa semobil bodyguard gua. Masa iya dia mau nyapa gua, nggak level banget. Lo harus bilang, bang, kita dikawal, ya. woi, Fitri rame banget dikawal. DPR. Kami juga dikawal. Nggak level sama mereka. Kami duduk di barisan yang diinginkan, sedangkan dia diusir-usir. Malu. Udah, nggak level kami itu bahas dia. Dia siapa? Dia dicerita itu hanya orang yang nimbrung, sedangkan kami adalah orang yang diutus oleh klien. Kita udah sampai di Gitu sana loh. tuh udah, kita sampai di sana tuh udah rame pengadilan, bos. Makanya. Bu- Gitu. Ini pada nggak ada yang nyuruh orang nge-gift di sini ya. Ngerti nggak lo? Gue nih spender anjir. Jangan ngata-ngatain kita live mau di-give bagus, gak di-give juga nggak ada masalah buat kami, ngerti gak lo? Buat malu aja lo, gue kalau ngelempar top up gue 30 juta anjir. Bego. Hidung lu kenapa ya? Hidung gue OP lah, baru dapat duit 700 juta dari Gio, masa gue nggak OP? Emang NM 200 juta, halu. Halu. Ya kan? Boleh nggak Gio bayar gua? Ya boleh, law firm gua ada. Influencer gua tersertifikasi. Kenapa nggak boleh? Gua punya red card. Gio bayar gua 700 juta. Kenapa lo? Aneh banget lo. Maka dari itulah dia iri. Aduh 200 katanya halu. Halu. Kalau enggak dia udah di teleponnya, di voice note-nya udah nggak ngebahas Polda. Dia ngebahasnya gini. Gio bayar utang lo. Gitu. Mana mungkin 200 juta mah Korla aja nyawer di 100 juta diminta balik kok. Dipermalukan. Gitu. Nggak percaya, terserah lu mau nggak percaya apa. Percaya, sekalipun ada duit, kawannya itu 2M, nggak bisa juga dibayar gua. Nggak bisa mereka bayar gua. Ngerti nggak? Gua nggak akan belain 1 orang bokeh, 2 TSK. Nggak akan gua belain. Beda dengan pengacara. Pengacara boleh membela, boleh membela orang, bahkan orang yang bersalah karena itu diatur undang-undang ya, boleh dapat dampingan hukum. Kalau gua kan bukan pengacara. Yang pengacara tuh Bang Rapi. Lah masa dampingin orang yang cuma omong-omong doang, ya harus ada bukti lah kalau memang lu bener nggak ngelakuin. Kita aja kan Bang terima kasus klien ya, walaupun Bang Rapi ini pengacara ya, sama Bang J sama siapapun pasti nanya, ini yang kita bela pelaku apa korban? Itu dulu yang kami bicarakan. Abis itu kami bisa, kayak mana? Gak usah. Nggak usah, pilih-pilih kasus juga. Ada-ada aja. Bukan pengacara murahan ini, BU banget. Sampai kasus-kasus apapun diambil. Kasus bersalah. Jadi anehnya gini Bang. Dia digugat-gugatan sama si SW pakai PH. Begitu dia TSK yang seharusnya dia menggunakan PH, dia nggak pakai PH, kan aneh banget ya? Ya iya, dengan bahasa seolah-olah bisa katanya menyelesaikan ini sendiri. Bagaimana yang tadi kalau kita yang ngomongin tadi tuh? Buat proses hukum melanjutannya bagaimana? Dia mau apa? Mau damai kah? Sebagai apa? Sebagai nanti kalau memang itu dilanjutkan dalam persidangan bisa meringankan dia. Ingat, tapi tidak bisa juga membebaskan. Jadi bukan berarti hukum itu berhenti ketika memang ada pengembalian uang itu. Itu sebenarnya poinnya. Jadi pendukung-pendukung RO ini yang jangan salah juga atau mempelitir hukum seolah-olah ketika uang itu dikembalikan selesai, habis perkara, yang nggak gitulah. Ini deliknya delik umum. Mau pro bono katanya. Pro bono, harusnya dia bisa mengajukan pro bono ke PH-nya. Kenapa nggak diajukan aja malah memilih untuk tidak? Kenapa? PH-nya nggak mau? Apa gimana? Bertanya.
gitu. Harusnya kayak gini nih pengacara, jangan dikomal. Ya, begini dia collab. Kalian mau tanya apa tentang hukum, dia yang jawab. Hostnya melempar kepada si PH ini atau orang atau pakar hukum gitu loh. Bukan malah komal. Ngapain komal satu frame dengan siapapun yang tidak berkepentingan, kecuali komalnya kita sama kita. Gitu udah jelas nih kita topiknya apa gitu loh. Ini nggak jelas. Udah, tapi gue nggak boleh ini, sah-sah aja sih buat ini ya, sah-sah aja buat lawyer membela kliennya dengan cara apapun tuh sah-sah aja. Sah saja. Cuman kalau gue membatasi sih ketika memang kita sudah diberikan kuasa dalam satu case untuk berdiskusi di dalam satu komal, itu pasti harusnya terbatas ya, atau bahkan memang kita tidak melakukan itu, benar kata Mbak Zanza, kecuali memang kita di luar itu. Ya sama kayak Kalau dengan kita dulu beda bang, kita didampingi oleh klien, ada dokter Reja di sana, ada dokter Mufid di sana. Kita memang didampingi klien. Ini enggak loh, kliennya enggak nongol. Klien kami nongol pada saat itu. Walaupun dia dibawa kayak tadi, Gio dibawa tadi nonton, memperhatikan. Ada kehadirannya di sini. Kami yang menyuruh dia untuk tidak speak up. Ya, bukan kami menyuruh, kami memberi saran untuk tidak speak up. Kenapa? Receh banget. Ada kami, ngapain? Ada gua. Ngapain dia? Dia cukup nonton. Ini RO ada nggak nonton? Nggak ada. Kenapa? Inilah membuktikan kalau Gio nggak ada hubungannya dengan itu, urusan mereka. Ya, dia tadi masuk karena disebut-sebut namanya, persoalan rekaman yang dijual itu oleh narapidana. Gitu loh. Udah gitu bilang nimbrung, ya nggak mungkin nimbrung. Kalau nimbrung nggak ada orangnya. Ini orangnya memberikan kami panggung, ya. Panggung yang diberikan. Ngerti, panggung yang diizinkan. Paham nggak lo? Ini yang di sana nggak berani nunjukkan gue mengizinkan dia, nggak berani kan lu bilang gue nyuruh NM atau gue nyuruh si ini atau gue nyuruh, nggak berani. Bacot. Jadi gimana nih bang si NM bang? ya Harusnya itu bisa Bang. dituntut gitu ya, bisa dituntut ya. Yang mana nih? Yang dia nyebarin si Gio itu, terlepas dari itu Haruslah. ada Bisa. atau tidak, tetap bisa. Ya Bisa kan? banget. Pertanyaan kan gue bilang buktikan. Yang menuduh itu kan harus membuktikan, Mbak. Iya, masa mau dibawa juga penyidik-penyidik Polela yang nangkap, ditanya kenapa bisa dibebaskan, kan nggak mungkin itu terjadi. Betul, makanya gue bilang buktikan. Dia nggak bisa membuktikan, berarti itu masuk ke dalam ranah fitnah. Betul, kalau cuman pengakuan, mana buktinya? Bukti dulu. Apalagi katanya udah pakai baju orange loh bang. Iya katanya. Iya, katanya udah pakai baju orange katanya. Oh nggak bisa, aduh gimana? Orang udah naik lah kalau udah pakai baju orange mah. Makanya gue bilang, ini kan tuduhan. Terus katanya pengakuan. Lu ngaku apa ngelihat anjir? Ya udah nggak sinkron. Sebenarnya enak banget ini dilaporin. Orang begitu mah biar dipenjara double. Katanya udah pakai baju oranye bang. Segeralah Gio bikin. Iya nanti katanya ya kan. Ya makanya nih. Apalagi kalau ada bukti nanti ternyata dia disuruh oleh seseorang suruh itu. Ke transaksional gitu kan. Wah seru sih. Iya. Ada transaksi, ada juga yang kayak dia bilang itulah, dia minjem 200 untuk nolong dia. Berarti ada dong buktinya ngebayar polisi sampai dia bebas. Ini udah gila gua. Udah. Kalau gua selama itu hanya isu dan opini ya, atau narasi untuk menggiring, gua nggak perlu percaya. Walaupun tapi dia udah ngomong, wah sekalipun dia ngomong, sekalipun dia telah ada urusan sama gua.
Kecuali pihak dari Polda ya menjelaskan. Nah, tapi pun itu sangat beresiko bagi pihak penyidik. Kenapa? Apa yang terjadi? Dan kalau RJ dan kalau dia apa-apa ini itunya, kenapa dia sampai bebas, itu juga harus dipertanggungjawabkan oleh penyidik bahwa narapidana nggak pandai. Kayak kasus gua, Bang, dia bilang gua 200 juta. Mana? Buktinya satu pun gak ada yang bisa ditunjukin. Yang dibilang sama pendukungnya cuman kata NM, kata NM. Kau pikir kata NM benar? Kalau kata dia benar semua, dia punya bukti semua, kenapa dia masuk penjara hari ini? Hah? Kenapa dia masuk penjara? Sementara orang yang dia tuduh-tuduh buruk, gak ada yang masuk penjara. Dia sendiri yang membongkar, dia sendiri yang di penjara. Kan tanya. Katanya buat atas nama masyarakat dan kepentingan wanita masa Indonesia teh. Ah. Gimana buat kepentingan masyarakat lu digiran dapat duitnya sendiri-sendiri kan? Minimal lu traktir lah, lu teriak-teriak sekarang ke presiden kemarin, aduh tolong Pak, dulu saya pendukung Bapak bla 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 bla, giran pas dapat uangnya Prabowo lu traktir bakso pun enggak. Iya. Ini ya kita menyaksikan persidangan ya Bang. Berapa banyak kata NM yang ditepis? Kok fansnya pada yakin dengan perkataan NM? Narapidana, terpidana yang tidak bisa menyelamatkan dirinya dan perkataannya serta buktinya tidak diterima, lalu narasi penggorengan diterima. Kan